Pernah gak sih ngerasa sibuk tapi ternyata gak kemana-mana? Oh iya, aku mau cerita. Selama beberapa tahun terakhir ini aku sering banget ngerasa sibuk. Tapi mungkin kurang jelas arahnya kemana. Hingga pada akhirnya aku sadar, aku telah kehilangan banyak waktu hanya karena aku gak fokus. Di 5 atau 7 tahun terakhir ini aku ngerasa udah ngelakuin banyak hal. Tapi ternyata yang aku lakuin itu gak kemana-mana. Bukan karena aku malas, tapi karena terlalu banyak ide. Tiap hari rasanya ada aja ide yang muncul. Kadang pas sebelum tidur, pas lagi jalan, pas lagi scrolling HP. Ide ini bagus, ide ini bisa ngasilin duit, ide ini bisa viral nih, atau yang ini bisa aku ajarin ke orang. Tapi semua itu ternyata nggak ada yang aku fokusin sampai selesai. Karena ketika aku mulai untuk mencoba ide itu, ada aja ide baru muncul. Dan terkadang aku ngerasa capek dengan diri aku sendiri. Karena aku bingung mana yang harus aku jalanin dulu. Sampai akhirnya aku sadar, banyak ide yang bagus gak akan berguna kalau gak ada satupun yang kita kerjain sampai tuntas. Kadang kita pikir ide baru itu adalah jalan keluar, tapi ternyata itu juga merupakan sebuah pengalih fokus. Dan sekarang aku belajar bahwa fokus itu bukan berarti sempit, tapi itu adalah berani. Berani mulai satu dulu, berani mulai memilih apa yang mau kita kerjain dulu sampai tuntas, dan berani bilang nanti dulu ke ide atau hal baru yang lain. Karena kalau semuanya penting, maka gak ada yang benar-benar penting. Maka kita harus berani untuk memilih satu dulu untuk kita kerjain sampai tuntas. Mungkin kalian ada yang pernah ngerasa seperti aku, sibuk tapi gak fokus. Hidup rasanya seperti lari terus, tapi aslinya kita gak kemana-mana. Karena kita nggak tahu tujuan jelasnya seperti apa. Aku cuma mau bilang, it's okay, nggak apa-apa. Selama kita masih sadar, kita masih bisa untuk memulai ulang. Bukan dari nol, tapi dari perjalanan-perjalanan yang pernah kita lakukan. Kita belajar dari situ dan kita mulai dari situ. Kita mulai dari perjalanan yang udah kita kumpulin, dari langkah-langkah kita setiap hari yang pernah kita coba. Terima kasih ya udah nonton ceritaku kali ini. Kalau kamu ngerasa punya cerita atau pengalaman serupa, boleh nih sharing di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa sembuh dan tumbuh bareng-bareng. See you!